Mustafa. Amma ba'd. Baik. Kita bahas tugasnya dulu. Di surah apa lagi? Yusuf ya? Fussilat. Baik. 36 sampai 38 ya, 3 ayat. Tapi yang ditugaskan itu untuk mencari apanya? Dhamir rafa, muttasil, munfasil, dan dhamir nasab munfasil. Tapi di sini yang perlu diperhatikan itu bukan semua dhamir yang kita cari, tapi dhamir rafa munfasil dan dhamir nasab munfasil saja. Ya, bahasanya apa? Munfasil, tidak bersambung dengan kata yang lain. Nah, di sini kalau kita lihat di bukunya itu sudah ada. Yang pertama huwa, jelas ya? Kemudian huma, kemudian hum, kemudian hiya, kemudian huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, dan nahnu. Ini yang pertama, ini yang harus dicari, dhamir rafa. Kemudian yang kedua yang harus dicari, dhamir nasab. Dhamir nasab itu mudah, dia yang ada iyanya, iya. Jelas ya? Iyahu, iyahuma, iya. Pokoknya ada iyanya sebelumnya, di awalnya. Nah, sekarang kita lihat, kita cari dulu yang paling mudah, yang dhamir nasab. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Dhamir nasab tidak ada. Jadi yang dicari yang nasabnya dulu, karena itu yang paling mudah, yang iya. Nah, di sini di ayat 37-nya ada satu di sini ya. Ya, ini iyahu. Jadi yang iya, bukan yang inna, tapi iya. Kemudian yang ketiga, di ayat ketiganya tidak ada dhamir nasab. Berarti dhamir nasab cuman satu. Nah, sekarang yang kita cari selanjutnya yang huwa humahum, hiya humahunna. Nah, di ayat 36 ada ndak huwa humahum hiya humahunna? Ada. Nah, satu di ayat 36 huwa. Jelas ya? Adapun di ayat 37 kalau kita lihat tidak ada. Ya, ada hunna, huwa humahum hiya humahunna. Ada hunna, hanya saja ini hunna lihat bersambung, dia tidak munfasil, tidak bersendirian. Ya, tapi tassambung ini lihat garisnya. Jelas ya? Maka tidak dianggap, bukan munfasil, bukan itu yang dicari meskipun hunna. Paham ya? Kalau kita ditanya hunna di sini dhamir atau bukan? Dhamir. Hunna kan dhamir. Tapi masalahnya kalau kita ditanya ini dhamir rafa munfasil atau bukan? Bukan, karena dia tidak munfasil, ini bersambung. Paham coba? Ya. Fa in istakbaru, selanjutnya yang di sini ada lagi satu. Wahum. Nah, ini kita lihat wahum. Nah, ada hum meskipun dia bersambung dengan waw. Kan yang diperkecualikan dua, bersambung dengan waw dan bersambung dengan fa. Jadi meskipun di sini misalnya fahum tersambung fa-nya, maka tetap saja disebut dhamir rafa munfasil. Contoh ya yang pakai fa. Nah, ini summun, bukmun, umyun,
fahum. Ini hum, domir apa namanya? Domir rafa munfasil. Kenapa dibilang munfasil padahal bersambung dengan fa? Pengecualian. Kalau bersambungnya dengan fa tidak ada masalah. Paham ya? Tidak dihitung bersambung. Paham Pak? Jadi khusus fa. Kalau humnya bersambung dengan fa saja, paham? Tetap namanya domir rafa munfasil. Beda kalau bersambungnya dengan selain itu. Ya. Misalnya ya, ini lihat, ada hum juga. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum. Hum bersambungnya dengan apa sebelumnya? Waw atau fa atau bukan? Bukan. Maka ini tidak masuk dhamir rafa munfasil, bukan. Paham ya? Jadi kalau bersambungnya dengan waw atau fa tidak ada masalah, tetap dihitung dhamir rafa munfasil. Tapi kalau selain itu maka tidak. Baik, kita lanjut di yang ketiga. Baik, yang ketiga, dhamir rafa muttasil. Dhamir rafa muttasil. Dhamir artinya kata ganti. Rafa di sini artinya pelaku. Adapun muttasil artinya bersambung. Jadi domirnya bersambung. Bersambungnya dengan apa? Dengan fiil. Jadi domir di sini dia bersambung dengan fiil muttasil, bersambung dengan fiil, dan domir di sini dia adalah pelakunya. Paham ya? Apa artinya fiil? Pekerjaan, perbuatan. Nah, kalau ada pekerjaan berarti ada pelakunya lah. Di sini domirnya adalah pelakunya. Sekarang fiil ada berapa? Ada 3. Satu fiil fiil madi, yang kedua fiil mudhari, yang ketiga fiil amr. Berarti di sini dhamir rafa muttasil ada 3 bentuk. Ada yang bersambung dengan fiil madi. Ini contohnya. Ini fiil madi di sini. Ya. Dhamir rafa muttasil dengan bersambung dengan fiil madi, itu satu. Nah, kemudian di sebelahnya di halaman berikutnya lihat. Ada lagi. Ini muttasil juga dengan fiil mudhari. Kemudian yang ketiga di sini muttasilnya dengan fiil apa? Yang ketiga dengan fiil amr. Dipahami? Jadi 3 bentuk di sini. Dhamir rafa muttasil ada berapa bentuk? 3. Ada yang muttasil bersambung dengan fiil madi. Ada yang muttasil bersambung dengan fiil mudhari, dan ada yang muttasil bersambung dengan fiil amr. 3. Adapun posisi dhamirnya masih sama dengan yang pertama. Yang pertama itu kita lihat huwa,
Saya hapus ini catatan-catatannya, Dik. Di sini urutannya sesuai. Nah, dilihat Ji. Jadi ketika nanti kan di sini dibilang domir rafa muttasil, dia bersambung. Artinya domirnya sudah bersambung dengan fiil, sudah menjadi seperti satu kata. Nah, nanti di doroba ada domir di situ. Domirnya ini, domir huwa. Tapi yang mana huwanya sebentar kita sebutkan. Sama selanjutnya, doroba. Domir apa yang ada pada kata doroba? Nah, huma, lihat di atas sini, huma. Paham ya? Kemudian dorobu. Domir apa yang ada pada dorobu? Hum. Sejajar, mengerti di sini? Ya, jadi sejajar dia. Demikian seterusnya, dorobat. Ada domir apa di dorobat? Hiya. Cuman nanti kita harus tahu mana hiya di situ. Nah, kemudian ada dorobata. Domir apa yang ada pada kata dorobata? Huma. Pertanyaannya mana humanya tah? Paham? Karena di situ kan bersambung, tidak ada huma di situ. Dorobata. Mana huma? Tidak ada tah? Nah, berarti dia berubah bentuk humanya. Humanya bentuknya berubah. Tapi sekarang ini yang harus kita cari dan ini yang harus kita tandai. Sama di sini dorobna. Domir apa yang ada di dorobna situ? Hunna. Pertanyaannya mana hunnanya? Itu yang akan dibahas. Paham ya? Jadi yang harus kita tandai adalah domirnya. Taib. Sekarang yang pertama dulu, mulai dari doroba. Taib. Domir apa tadi yang ada pada kata doroba? Huwa. Adapun huwanya di mana? Huwanya mustatir. Apa artinya mustatir? Tersembunyi, tidak ditulis. Tidak ditulis. Jadi asalnya kata doroba itu doroba huwa. Tapi huwanya disembunyi. Paham? Jadi ketika kita bilang doroba, ya, memukul, siapa rofaknya di situ? Siapa pelakunya? Huwa, dia satu orang laki-laki. Dari mana kita tahu? Iya, karena doroba ada huwa mustatir di situ. Jelas ya? Sama nanti kalau fiil yang lain, khalaqa, menciptakan. Siapa yang menciptakan di sini? Huwa mustatir, dia. Paham? Iya. Mata. Ya, atau kita contohkan yang lain. Misalnya syariba. Fil madi atau bukan? Fil madi, tapi bentuknya bukan fa'ala. Dia apa? Fa'ila. Kan fil madi 3 bentuk. Fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Mana siapa yang minum? Syariba artinya minum. Siapa yang minum di sini? Huwa. Dia satu orang laki-laki telah minum. Paham ya? Bentuk yang kedua, doraba. Ya, siapa pelakunya di situ? Mana domirnya? Apa domirnya di doroba? Apa domirnya di doroba ini? Huma. Pertanyaannya mana humanya? Humanya itu adalah alifnya saja. Jadi alif itu domir. Paham ya? Alif itu apa? Domir. Jadi kalau kita ditanya, doroba
Berapa kata itu? Satu atau dua? Dua. Satu fiil doroba. Satunya domir isim. Alifnya isim domir. Paham ya? Alif itu isim. Adapun doroba fiil. Ya, alif isim. Isim apa? Isim domir, kata ganti. Adapun dorobanya apanya? Fiil. Jadi meskipun dia bersambung, tetap kita tahu dua kata itu. Dipahami? Jadi tulisannya kan seperti satu kata. Kita lihat tulisannya seperti satu kata, Tapi kalau orang sudah belajar domir, dia akan paham, oh ini alifnya bukan fiil, tapi isim. Dia domir. Domir apa namanya? Rofa muttasil. Paham ya? Pelakunya. Siapa pelakunya di sini? Doroba. Siapa yang memukul? Huma, dua orang. Dua orang, mereka berdua laki-laki telah memukul. Jadi misalnya kalau ada orang tanya, mana air minum di sini tadi? Ternyata orang menjawab apa? Syaribah. Syaribah meminum, telah minum. Siapa yang minum airnya? Dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki. Paham ya? Itu minggu nanya kita tahu, oh ini failnya ini. Domirnya begini. Ditahu ini orang yang minum laki-laki, dua orang. Jelas ya? Baik, selanjutnya. Jadi ini antum tandai ini seperti di sini yang saya tandai. Tandai domirnya mana? Kalau doroba, huwanya mustatir. Doroba, humanya adalah alif. Huma menjelma jadi alif. Kemudian dorobu. Domir apa ada pada dorobu? Domir hum. Nah, mana humnya? Humnya adalah wawunya saja. Kalau alifnya apa? Alif itu tanda bahwa waw adalah hum. Coba lihat, ada alifnya enggak? Ada. Alifnya itu yang terletak setelah waw, alif ini itu tanda bahwa waw adalah hum. Paham? Waw adalah hum. Jadi ketika misalnya ada waw, iya. Ini waw. Ada waw enggak? Ada. Wawnya ini hum atau bukan? Bukan. Kenapa? Tidak ada alif. Paham ya? Paham ya? Baik. Jadi alif tanda bahwa waw adalah hum. Kemudian kalau kita ditanya misalnya, ya, tadi misalnya ada pisang goreng satu piring. Tiba-tiba ditanya, siapa yang makan ini? Kenapa habis? Akalu. Orang jawab akalu. Siapa yang makan? Iya, mereka. Lebih dari dua laki-laki. Wow, pakai wow. Paham ya? Baik. Jadi ini dua kata. Sekarang lihat, coba lihat ini fi'il madinya. Fi'il madinya sekarang fa'ala bentuknya atau bukan? Bukan. Tapi asalnya fa'ala. Kenapa di dhammah? Karena ada waw. Kalau tidak di dhammah jadi bagaimana? Fa'ala akalau. Tidak bisa. Jelas ya? Makanya diubah. Tapi tetap wazannya adalah fa'ala. Jelas ya? Jadi wazan ini akalu tetap akala sebenarnya. Kenapa dikasih lu?
Karena waw setelahnya. Bagaimana dibaca kalau tidak lu? Paham? Ya, setengah mati akalau. Baik, jadi ini tetap fiil. Jadi kalau antum ditanya akalu berapa kata? 2. 1 fiil akalu, satunya isim domir waw. Apa artinya waw? Hum. Apa itu hum? Mereka. Lebih dari 2 laki-laki. Kemudian dorobat. Dorobat domir apa yang ada di sini? Hiya. Mana hiyanya? Bukan ta, tapi mustatir. Mustatir, tidak ditulis. Jadi asalnya dorobat hiya. Terus taknya apa? Ini taknya namanya tak taknis. Tak yang menandakan bahwa pelaku adalah perempuan. Paham ya? Tak di situ namanya tak taknis. Tak yang menandakan bahwa pelaku adalah perempuan. Taknya di situ bukan domir. Kalau domirnya hiyanya mana dorobat? Mustatir, tidak ditulis. Jelas ya? Makanya kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an zahabat, zahabat, zahaba artinya pergi. Pakai tak, zahabat. Berarti yang pergi laki-laki perempuan? Perempuan. Paham ya? Kemudian lihat lagi, dorobata. Domir apa yang ada di situ? Huma. Mana humanya? Alif. Humanya adalah alif. Kalau taknya apa? Tak taknis. Berarti huma itu adalah perempuan karena pakai tak. Doroba tadi tidak ada taknya lah. Doroba yang ini tidak ada taknya. Nah, sekarang di sini dikasih tak. Nah, kalau ini tidak ada taknya, kalau ini dikasih tak, membedakan huma yang ini laki-laki, huma yang ini perempuan. Jelas ya? Baik. Selanjutnya, jadi ketika antum misalnya disebutkan ya dalam Al-Qur'an atau disebutkan misalnya jalasata. Jalasa artinya apa? Duduk. Siapa yang duduk di sini? Dua, huma dan perempuan karena pakai tak. Ada tak taknis. Paham ya? Jalasata. Baik. Dorobna. Sekarang dorobna. Domir apa di situ di dorobna? Hunna. Mana hunnanya? Nun, betul. Nah, fiilnya di situ jadi dorob. Harusnya kan dorobah, dorobana. Nah, kan faala. Tapi dia berubah dorob karena bersambung dengan hunna. Jadi kalau dibilang dorobna, memukul, hunna. Siapa yang memukul? Hunna. Dorobna. Ya, kalau kita mau terjemahi hunnanya. Apa artinya hunna? Mereka lebih dari 2 perempuan
telah memukul. Pahamnya? Kemudian dorobta, domir apa yang ada di situ? Anta, huwa huma hum hiya huma hunna. Terus dorobta anta, mana antanya? Ini tak. Ini bukan tak taknis, tapi anta. Paham ya? Kemudian dorobtuma, mana antumanya? Nah, tumanya saja. Dipahami? Dorobtum, mana antum? Tum. Ini domir ini. Dorobti. Domir apa yang ada di situ? Anti. Mana anti? Ti. Paham ya? Nah, jadi kalau dibilang dorobti, apa diterjemahnya? Kamu satu perempuan telah memukul. Dorobtuma, domir apa di sini? Antuma, mana? Ya, tuma. Dorobtunna, domir apa di situ? Antunna, mana antunna? Tunna. Jelas ya? Dorobtu. Ya. Mana ananya? Tu. Ini tu artinya ana. Jelas ya? Ya, seperti Allah tanya kepada iblis, ya, kenapa kamu tidak mau sujud 5 kepada sesuatu yang kata Allah khalaqatu. Apa artinya khalaqa? Mencipta. Berarti kalau khalaqatu, ya, kenapa kamu tidak mau sujud iblis kepada apa yang saya ciptakan? Paham ya? Baik. Kemudian terakhir dorobna. Dorobna. Apa artinya? Mana nahnu di sini? Nanya. Nah. Jelas ya? Jadi ini domir semua ini, Pak. Iya, banyak dah. Lumayan. Iya, belum lagi fil mudhari, baru fil madi. Belum lagi diganti fiilnya. Ya, makanya harus diperhatikan betul di sini domir-domirnya. Jadi ketika ada fiilnya nanti, ya, jalasna, kita langsung tahu, oh, jalasna, 2 kata ini. Nanya domir, jalasnya apa? Jalas fiil. Paham ya? Taib. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini harus banyak-banyak tugasnya nih kalau begini. Iya. Nah, ini misalnya lihat. Innalladzina kafaru. Kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Siapa yang kafir di situ? Hum, mereka pakai waw. Dari mana tahu ini hum? Ini ada alif tanda. Jelas ya? Nah, sawaun alaihim anzarta. Ya, siapa yang memberi peringatan? Anta, kamu. Ya. Apakah kamu beri peringatan hum kepada mereka?
atau tidak? La yu'minun, mereka tidak beriman. Ya. Banyak lagi. Cuman masih banyak bentuk domir yang belum kita ambil ya. Misalnya walladzina amanu, siapa yang beriman? Hum, mereka. Jelas ya? Ya, banyak sekali domir dalam Al-Quran. Setiap lembar, setiap halaman pasti ada lagi domir. Domir lagi. Qalu, ini qalu. Terus amanna, ada nahnu di situ ya. Ini khalau. Nah, ini semua domir-domir sebagai fa'il di situ, sebagai pelakunya. Iya. Baik, banyak sekali contohnya kalau domir. Ada pertanyaan? Baik. Nah, contoh di sini lihat. Wa idza azlama alaihim qamu. Qamu ya artinya berdiri. Siapa yang berdiri? Hum. Hum pakai waw, mereka. Banyak laki-laki. Jelas ya? Baik. Dipahami di sini? Jadi penting ini dhamir dikenali. Nah, ini baru bersambungnya dengan fi'il madhi. Baik, sekarang pindah ke fi'il mudhari. Ada yang mau bertanya? Tafadhal dulu. Kalau ada yang mau bertanya. Itu berlaku untuk semua fi'il madhi. Mau fi'il madhi fa'ala, fi'il madhi fa'ila, fi'il madhi fa'ula. Semua fi'il madhi itu bisa berubah seperti dorobah. Contoh syaribah. Syaribah. Kalau syaribah, yang minum adalah dia, satu orang, laki-laki, huwa. Kalau yang minum kalian, banyak laki-laki? Kalian. Syaribtum, dorobtum, syaribtum. Paham? Kalau saya yang minum, syaribtu. Paham ya? Nah, contoh lagi yang sering kalau guru-guru ini pasti pakai ini. Fahimah. Apa artinya fahimah? Paham. Kalau ditanya murid biasa dibilang apa? Fahim? Fahimtum? Fahimta? Iya, fahimtum pakai tum. Kalian paham? Paham ini? Kita jawab biasanya apa? Fahim? Fahimna. Apa artinya fahimna? Kami paham. Ngerti ya? Jelas ya? Fahimna. Taib. Jelas sampai sini? Taib, kita lanjut di fi'il mudhari'nya. Bagaimana dia, akhwat? Bisa ya? Lanjut ya? Taib, sekarang yang dengan fi'il mudhari'nya. Yadribu, yaf'ilu, kan fi'il mudhari' cuma 3 yang sudah kita bahas. Ada yaf'alu, yaf'ilu sama yaf'ulu. Itu nanti semua bisa berubah seperti yadribu. Pokoknya domir itu luar biasa. Iya, saya dulu belajar domir botak, tapi bukan rambut yang botak, kepala botak, saking pusingnya. Memang harus dibiasakan. Yang paling penting itu, pertama kita kenal mana fi'il madhi, mana fi'il mudhari, mana fi'il amr, supaya nanti bisa dibedakan. Oh, ini fi'il mudhari, ini fi'il amr. Nanti bisa dilihat bentuknya, wazannya. Taib, yadribu, domir apa yang ada di sini? Pertama, huwa, mana huwanya? Mustatir. Paham ya? Jadi kalau dibilang yadribu, siapa yang memukul?
huwa, dia sedang atau akan memukul. Yadribani, dhamir apa yang ada di situ? Huma. Mana humanya? Sama seperti tadi. Apa? Alif. Paham ya? Nunnya enggak? Nunnya tanda i'rab di nahwu nanti. Nanti nunnya bisa ada, bisa hilang. Ya, di nahwu. Intinya ada rong nunnya. Yadribani. Jelas ya? Yadribani. Mana humanya di situ tadi? Alifnya. Jadi ingat ini, tandai ki. Alif itu huma. Jadi kalau ditanya ki, yadribani berapa kata itu? 2. Fiil sama isim. Alifnya isim dhamir. Kemudian yadribuna. Mana hum? Sama wow. Tadribu. Mana hiya? Apa? Alifnya kenapa hilang? Padahal di situ wow, ada jinun. Nah, ketika nunnya hilang, ada alif. Jadi ketika nunnya hilang, ada alif. Kalau tidak ada alif, kalau ada nun, tidak perlu alif. Itu khusus di fiil mudhari. Kalau di fiil madhi selalu ada alifnya. Kalau di fiil mudhari ada nun, tidak ada alif. Tidak ada nun, maka ada alif. Ya, mengerti alif yang mana yang maksud? Ini akhwat. Ini kan ada alifnya dah. Ini nih ada alifnya. Jadi ketika ada nunnya yadribuna tidak pakai alif ji setelah waw. Tapi kalau tidak ada nunnya, ada alifnya. Tapi tadribu, mana hiyanya? Iya, sama seperti di fi'il madhi, mustatir. Kemudian tadribani, mana humanya? Iya, masih sama alif. Sekarang apa bedanya huma di sini sama huma yang apa namanya? Huma yang laki-laki. Ya, bedanya lihat. Iya, ya-nya. Huruf ya. Ini pakai ya, ini pakai ta. Kan fil mudhari awalannya harus apa? Anaitu, anita. Hamzah, nun, ya atau ta. Jelas ya? Kalau fil mudhari tadribani pakai ta, itu alifnya adalah huma perempuan. Taib. Jadi intinya humanya di sini adalah alif. Kemudian yadribna, mana hunnanya? Sama seperti sebelumnya, mana? Nah. Jelas ya? Tadribu, mana antanya? Tidak, mustatir. Iya, kenapa pakai ta? Karena memang itu awalannya fi'il mudhari kan harus itu. Ya, ta, hamzah atau nun. Taib. Kemudian tadribani. Tadribani, mana antumanya? Alif. Sekarang antum lihat ini, sama ndak ini? Sama dah? 3 poin. Nah, ini lagi 1 di bawahnya. Nanti bagaimana membedakan mana huma perempuan, mana antuma laki-laki, mana antuma perempuan? Cara membedakannya? Namanya saja kata ganti dhamir. Kalau mau pakai kata ganti harus ada yang digantikan sebelumnya. Kalau yang kita bahas tadi sebelumnya Zaki sama Zaid, berarti humanya berarti alifnya antuma laki-laki. Paham ya? Kalau yang dibahas Maryam sama Zainab, dan ini Maryam sama Zainab diajak cerita orang kedua, kalian, berarti alifnya kalian, antuma perempuan.
Tapi kalau Zainab sama Maryam, dia yang diceritai, digosipi, berarti alifnya huma. Iya, yang penting di sini bukan bagaimana kalian menerjemah, yang penting tahu ini domir. Ini dua kata ini, tadribani ini dua kata. Fi'il sama domir. Kemudian tadribuna, mana antum? Wow, berubah sekarang. Wow lagi. Iya. Kalau dia pakai ya, wow pakai ya, hum. Wow pakai ta, antum. Jelas ya? Jadi ada fungsinya itu, ya-nya, taknya, itu untuk membedakan sebahagiannya. Kemudian tadribina, mana anti? Ya. Antinya sekarang menjadi apa? Menjadi ya. Ya, antum jangan tanya kenapa antinya di sini jadi ya. Mau-maunya orang Arab itu ya urusannya. Baik, tadribani, mana antumanya? Alif. Tugas kita adalah kita pelajari ini domir ini. Ini tadribani dua kata, fi'il mudhari sama domir alif. Tadribna, mana antunna? Nah. Jelas ya? Nah. Adribu, mana ana? Mustatir. Iya. Nadribu, mana nahnu? Nahnu mustatir. Jelas ya? Mustatir. Jadi ini harus dibedakan domir-domirnya. Iya. Misalnya dalam Al-Quran, ya, la a'budu ma ta'buduna. A'budu. Coba hitung dulu. La 1, a'budu 2, ma 3, ta'buduna 4. Kalau yang dilihat, terlihat berapa kata? 4. Terlihat 1, 2, 3, 4. Tapi yang benarnya berapa kata? 6. 6 kata di sini. Kenapa bisa 6 kata? A'budu 2, double. A'budu 1 sama a'budu sama ana mustatir. A'budu, adribu, a'budu pakai a. Paham? Kemudian ta'buduna, 2 kata juga itu. Mana satunya? Wow. Ini wawunya hum atau antum? Antum karena pakai ta. Antum karena pakai ta. Jadi kalau ditanya ki, la a'budu ma ta'buduna, berapa kata itu? 6. Jelas ya? Iya, yang pertama la, yang kedua a'budu, yang ketiga ana mustatir, yang keempat ma, yang kelima ta'buduna, yang keenam wow. Paham? Jelas ya? Jadi totalnya ada 6 kata. La a'budu ma ta'budun. Jelas ya? Contoh lagi, kita ganti ayat lainnya. Masih sama di situ di Al-Kafirun. Iya. Wa la wala ana abidun. Wala ana abidun ma abadtum. Ya. Kalau di bacaan Al-Qur'annya dalnya ndak dianu lagi. Dileburkan ke tum. Abadtum. Berapa kata ini? 1, wow. 2,
La 2, ana 3, abidun 4, ma 5. Terus abattum 6, 7. Jadi 7. Yang pertama abad, yang kedua tum. Tum itu apa? Domir. Jadi meskipun dia bersambung. Paham ya? Mulai pusing? Lumayan. Ya, jadi harus jeli-jeli melihat domir. Ya, abattum. Tum di situ bersambungnya dengan fi'il apa? Fi'il madi. Jelas ya? Tidak mati kita rekamannya. Baik. Kita lanjut fi'il amrnya. Fi'il amrnya ikhwan 6G. Alhamdulillah. Coba antum lihat huwa huma humnya, hiya huma hunna, ada ndak? Tidak ada dah? Nah, ini kan harusnya huwa dah. Sini huma, sini hum. Dan seterusnya. Yang ada cuma anta, antuma, antum. Kenapa bisa? Apa artinya fi'il amr? Perintah. Yang diperintah orang yang diajak bicara. Paham ya? Tidak mungkin, dia, piko makan dia. Paham ya? Pasti kamu makan, kamu berdiri, kamu duduk, kamu masuk, kalian jangan begitu. Jelas ya? Tidak ada juga ana nahnu. Lihat, ada ana nahnu? Tidak ada. Karena kita tidak pernah, saya, ayo makan. Jelas ya? Kami. Paham ini? Dipahami? Taib. Sekarang idrib. Mana antanya? Khusus ini domirnya sama persis seperti fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari antanya mana? Tadribu. Ini fi'il mudhari. Antanya mana? Mustatir. Sama idrib. Antanya mana? Mustatir. Jelas ya? Iya. Jadi idrib. Berapa kata itu idrib? 2. Idrib 1. Yang kedua? Anta mustatir. Itu pelakunya itu anta. Siapa yang disuruh memukul? Anta, kamu. Idribah. Ya, pukullah. Siapa yang disuruh pukul? Ya, alif. Siapa itu alif? Kalian berdua laki-laki. Kalian berdua laki-laki. Idribu. Lebih dari 2. Jelas ya? Wow, coba lihat. Tadi di atas tadribuna, ada nunnya tak? Ada, tidak ada alifnya. Sekarang di sini idribu, ada alifnya? Ada. Kenapa? Tidak ada minunnya. Paham ya? Jadi wow ini antum. Idribi, mana anti? Mana anti? Enggak, ini ya. Ya, karena di tadribina antinya kan ya. Taib. Kemudian idribah, mana antumanya? Alif, sama. Kemudian idribna, mana antunnanya? Nah. Jelas ya? Ya, coba lihat di surat Toha. Idhaba, pergilah. Siapa yang disuruh pergi? Berapa orang? 2. Kalian berdua pergilah.
Idhaba, dua orang, Musa dan Harun. Perginya kemana? Ke Fir'aun. Idhaba ila Fir'aunah, pergilah kalian berdua ke Fir'aun. Bisa. Iya, contoh lagi. Misalnya, ini ayat yang banyak sekali domirnya, domir perempuannya. Kalau tidak salah di surah Mumtahanah, Al-Mujadilah, Mumtahanah. Ini ya ayyuhan nabiyyu, ayat terakhirnya, Al-Mumtahanah ayat terakhir. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat. Al-mu'minat, apa itu al-mu'minat? Perempuan yang beri banyak, jamak muannas salim toh. Mu'minat pakai alif ta. Yubayyina, yubayyina itu fil mudhari itu. Pakai nah. Membaiat, yubayi, membaiat. Siapa yang membaiat? Nah. Hunna. Yadribna. Nah, lihat. Mana yadribna? Ini yadribna. Pakai ya, kemudian nah. Iya. Yubayyinaka ala alla yusyrikna, berbuat kesyirikan. Yusyrik, siapa yang berbuat kesyirikan? Nah, hunna. Iya, mereka membaiat kepada kamu untuk tidak apa? Yusyrikna, mereka tidak berbuat syirik. Billahi syai'a, kepada Allah sedikit pun. Wala yasriqona, yadribna. Sama enggak? Yasrikna, mencuri. Siapa yang mencuri? Hunna, mereka, banyak perempuan tidak mencuri. Yaznina, tidak berzina. Siapa yang tidak berzina? Hunna. Nah, yaqtulna, membunuh. Siapa yang tidak membunuh? Hunna, pakai nah. Nah, awalannya ya. Nah, awalannya ya. Iya nah? Ya. Auladahunna wala ya'tina bibuhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka. Itu nah semua itu. Wastaghfir lahunnallahi innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tatawallau, jangan tatawallau berpaling. Siapa yang disuruh jangan berpaling? Pakai waw. Iya, antara hum sama antum. Tinggal lihat awalannya apa ini fil mudhari'nya. Ta. Iya, waw pakai ta berarti antum. Jangan kalian berpaling. Iya, bukan berpaling ya, tatawallau. Jangan kalian mengambil wali, menjadikan panutan, ya, kaum yang Allah murka atas mereka. Ya, tidak boleh menjadikan Messi panutan. Fansnya Messi, fansnya Ronaldo, ya, tidak boleh. Karena mereka kauman ghadiballahu alaihim, kaum yang Allah murka kepada mereka. Jelas ya? Kode yaisu berputus asa. Siapa yang berputus asa? Ini yaisu bukan fiil mudhari, bukan. Dia fiil madi, fa'ila, yaisa. Ya. Siapa yang berputus asa? Pakai waw. Hum, mereka. Mereka berputus asa. Kama yaisa. Dan seterusnya. Luar biasa. Nah, jadi semua fiil bisa berubah seperti yang dicontohkan di sini. Iya. Ada lagi misalnya contoh uktul. Apa wazannya ini uktul? Uf'ul. Fiil apa itu uf'ul? Fiil amr. Bisa berubah seperti idrib. Uktul, kamu membunuhlah. Iya. Kalau dua orang kalian laki-laki, uktulah. Idriba uktulah. Kalau kalian banyak laki-laki disuruh pergi membunuh, uktulu.
Paham ya? Kalau perempuan yang disuruh uktu pakai ya ini. Uktuli. Jelas ya? Paham nih? Semuanya bisa berubah seperti yang dicontohkan. Di sinilah kita diuji. Mau ndak serius belajar? Di sini nih, ini banyak berjatuhan di sini sudah. Kalau mau paham bagaimana caranya supaya mudah paham dhamir, mau tahu triknya, perbanyak latihan. Jadi fokusi dulu. Ini huwa humahum, hiya humahunna, anta antum antum. Ini dhamir rafa muttasil. Jelas ya? Kemudian dhamir nasab muttasil yang iya. Itu dhamir nasab. Kemudian sisanya ini dhamir rafa muttasil dengan fi'il madi. Pelajari nih, kalau fi'il madi bisa berubah seperti ini, daraba. Bisa berubah seperti daraba. Ya, jalasu, yang kita ubah jalu. Jalasu. Karumu. Hasuna baik. Kalau yang baik adalah kamu, hasunta. Anta. Jelas ya? Kalau yang baik, ya. Misalnya hiya, ya. Hasunat. Yang baik adalah dia hasunat. Dia satu orang perempuan baik, hasunat. Kalau dia laki-laki, hasunah, hapus taknya. Jelas ya? Dan seterusnya. Ada pertanyaan? Tafadhal. Nggak ada ya? Saking pusingnya, apa ini mau ditanya? Sisa latihan insyaallah. Latihan banyak-banyak. Jadi kalau kita kerja tugas, ya, jadi saya lagi ya. Kalau kita kerja tugas, diperhatikan tugasnya apa disuruh. Kalau disuruh cari dhamir rafa munfasil, jangan semua dhamir disikat. Ya, dhamir rafa munfasil saja, yang ini saja. Kalau disuruh dhamir rafa munfasil. Kalau disuruh kerja dhamir rafa muttasil, muttasil saja disikat. Jangan semuanya dhamir nasabnya juga. Jelas ya? Kalau dibilang muttasil sama fil mudhari saja, baru nanti saya ambil dari Al-Qur'an. Saya buatkan kalimat. Kalian tinggal sebutkan. Ya, misalnya saya kasih kata per kata nanti ya. Jadi bentuk tugasnya selanjutnya saya berikan kata per kata untuk dhamir rafa muttasil khusus itu saja, tidak ada yang lain. Jadi misalnya saya bilang nomor satu misalnya tasrikona. Tugasnya nanti saya tulis ulang tugasnya di grup. Nanti kalian harus sebut ini fiil apa. Fiil apa ini? Fiil mudhari. Yang pertama disebutkan jenis fiilnya, fiil mudhari. Kemudian yang kedua sebutkan dhamirnya. Yang mana dhamirnya di sini? Nah. Kemudian yang ketiga jadi tiga. Nanya itu apa? Antunna. Jelas ya? Iya. Contoh lagi misalnya. Saya kasih tugas nomor 2. Iya. Rabu. Fiilnya, fiil apa dulu ini? Fiil amr. Mana dhamirnya di situ? Wow. Yang ketiga, apa itu wawunya? Antum. Jelas ya? Itu nanti tugasnya insyaallah.
Taib. Ada pertanyaan? Tafadhal. Hah? Dengar lami ulung. Heeh. Hunna. Hunna, mana hunna? Yadribna. Tidak, karena itu tak bukan tak taknis. Tak taknis itu di fi'il madi itu tak taknis. Kalau di fi'il mudhari enggak ada tak taknis, enggak ada. Enggak ada tak taknis. Jelas ya? Jadi yadribna, kenapa di sini bukan pakai tak pertamanya tah? Nah, enggak, karena memang itu tak bukan tanda perempuan di situ, bukan. Bukan tak tanis. Tak tanis itu cuma ini ji, dua ji. Iya, cuma dua ini. Yang ada di hiya fil madi sama yang ada di huma fil madi. Di situ ji, itu taknya itu saja tak tanis. Selain itu tidak ada. Ada semua sebenarnya nama-namanya, alifnya yang ini, alif ini apa namanya, wawnya itu apa namanya. Cuman kalau saya tambah sama namanya, tambah pusingnya. Makanya jangan nih. Intinya alif dhamir, waw dhamir. Tak di sini tak taknis. Dhamirnya mustatir hiya dan seterusnya. Taib, cukup. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Terakhir saya ingatkan, kalau Anda paham mau bertanya, malu-malu di sini, japri saja, bisa lah. Biasa itu laki-laki juga begitu. Ada tamu biasa ikhwah malu-malu bertanya. Taib, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.